Sister, kali ini Miss Rosie berkesempatan untuk mengunjungi Blastula IVF Palembang. Ditemenin oleh Dokter Cakra dan para embriologis, kita bakalan bahas tentang IVF A to Z, sekaligus nunjukin ke kalian gimana sih proses IVF dan alat apa aja yang dipakai dalam proses IVF. Duh, seru banget nih. Yuk langsung aja, enjoy Sister! Halo Sister, saya lagi ada di Blastula IVF Palembang bareng Dokter Cakra. Hai Miss Rosie. Halo dok. Apa kabar? Selamat datang di Palembang. Terima Ya, kasih. di Blastula. Boleh saya diantar lihat-lihat dok ke Boleh, Blastula boleh, IVF? boleh. Silakan, ya. Wih, ini babynya Dokter Cakra ya. Iya, kita build from the scratch. Umur 4 babynya. 4 tahun. 4 tahun ya. Saat Februari kemarin. Februari kemarin. 4 tahun. Dan kabarnya 400 baby udah lahir ya dok. 400. Lucky number 4 kan? Lucky number 4. Wow. Ruang Iya, tunggunya ini ruang tunggu. ini ya dok. Ah, Wih, ini nyaman ruang banget. tunggu. Alright, oke. Ada berapa dokter yang ada di Blastula IVF ini dok? Kita, ya itu bisa dihitung. Oh, Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dokter. konsultan fair. Nah, baru satu lagi ada 9 fair. 9. Oke. Semuanya konsultan fertility. Semuanya konsultan fertility. It's very unique. Karena Iya. biasanya tiap klinik itu ada mix between option dan cafe. Ya, karena kita begandeng ya, kita merangkul semua dokter-dokter kafer di seluruh Palembang, kita satukan di sini. Wow. Ya, saya pikir semakin banyak orang, semakin banyak tim, makin kuat ya. Luar Gitu sih. biasa. Aha. Oke. Jadi alurnya pasien itu mereka daftar, nunggu. Daftar, nunggu any information saya bisa dapat sebelumnya. Oke. Ya, kita juga ada konselor segala macam. Oke, di setiap ruangan ini pasti ada alat scan untuk USG-nya atau gimana? Dok? ada. Jadi setiap ini poli-poli di sini kita ada ultrasound. Boleh kita masuk ke salah satu ruangan? Boleh. Ya. Ini ruang poli. Iya. Wah. Ini polinya. Saya tuh sangat familiar dengan alat ini, Dok. Udah berapa kali dikerjain sama alat ini? Bener, dikerjain. Kalau alat USG, Dok, Oke. apakah merek sama tipe itu berbeda dengan output? Ya, tipe ya. Jadi setiap ultrasound itu dia ada tingkatan level yang bisa dia lakukan. Cuman kalau merek sama kayak kita punya handphone lah, tergantung kebiasaan dia lebih happy pakai yang mana sih kalau I saya see. pikir. Cuman emang spek tentu berbeda-beda ya. Ada yang tingkatannya lebih tinggi, Oke. ada yang Sambil saya pengen nanya, Dok, apa yang seorang dokter obgyn dengan subspesialis fertility ini bisa lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh obgyn biasa? Oh, jadi gini sebenarnya kalau Fair dia punya kompetensi tambahan. Kalau Fair dia bisa bayi tabung contohnya, kemudian bisa laparoskopi. Ya itu salah satu kompetensi tambahan yang kita bilang bahwa dokter-dokter Fair dibandingkan yang obgyn biasa. Oke. Kalau singkatannya, KFER itu ada kata endokrin. Ya, Fair itu fertility, endokrinologi, reproduksi. Iya, Berarti fertility ini sangat erat kaitannya dengan hormon ya, Dok ya? pastinya. Apakah semua kasus infertilitas itu pasti ada hubungannya dengan ketidakseimbangan hormon? Enggak juga, cuman kalau kita bicara faktor wanita, faktor hormon seperti gangguan ovulasi itu memegang sekitar 60% lah. Apa dok infertilitas pada wanita yang tidak berhubungan dengan hormon? Seperti infeksi, sumbatan pada tuba, kemudian tumor, kelainan kongenital. I see. Tapi most likely infertility in women itu karena ketidakseimbangan hormon. 60%. I see. Kalau pria, oligo itu apakah hubungannya dengan keseimbangan hormon? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Tidak selalu, tapi bisa. Justru kalau yang penyebabnya karena hormonal itu justru prognosis untuk respon terhadap terapi lebih bagus. Oh gitu. Karena jelas kan penyebabnya apa. Iya juga ya. Terus kita bisa terapi hormonal, dia langsung baik lagi. Oke. Sekarang kita mau kemana dulu dok? Habis lihat kantor. Bebas, mau ngobrol ruang dulu. konsultasi. Oke. Kalau itu ruangan apa dok? Ini ruangan kita kumpul, discuss pasien.
Ini list pasien kita buat besok. Wih, Iya. nggak boleh ngintip, nanti disensor. Ya pasti banyak pasiennya. Iya. Oke, oh. Di sini kita ngumpul, Oke. diskus, apa aja. Ruangan operating theaternya. Nah, itu nanti di situ. Oke, Di situ. kita boleh ngintip setelah ganti baju atau enggak ini? Harus ganti baju Harus ganti baju dulu ya berarti. harus Tapi ganti bisa baju. masuk nggak kita kalau kita ganti baju? Boleh. Boleh Wih. banget. Hari ini spesial buat Miss Rosi. Yeay, Ini teman-teman. ada Chief Iya. Androzi, Mbak Halo. Yuda. Iya, ini teman-teman Iya. yang membantu mengawinkan sperma dan sel telur. Iya. Ya, orang-orang berjasa. Kadang tuh ya di klinik IVF yang ke highlight tuh dokternya doang. Oh, People behind the lab ini ya. justru mereka pegang peranan sangat penting. Sangat penting ya orang-orang di balik Iya. fertilisasi ya dok Tapi ya. dia pemalu. Pemalu ya. Oke, berarti kita untuk masuk kita harus ganti baju dulu ya dok ya. Betul. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, setelah ganti baju, kita cuci tangan dulu sebelum masuk ke ruangan operasi. Ruangan operasi ini digunakan untuk prosedur ovum pickup dan embrio transfer. Nanti kita juga dapat kesempatan untuk masuk ke lab embriolog. Sekarang kita akan masuk ke dalam labnya Blastula IVF ditemani langsung oleh dokter Cakra. Ayo. Let's go. Nih dok ya, kalau saya IVF itu masuk ruang ganti, itu perasaan saya udah mulai deg-degan loh dok. Ini yakin terus ya. Iya, kayak deg-degan, tapi penuh harapan. Tapi kayak juga wondering kali ini aku panen berapa telur ya. Gitu. Dokter, saya tuh selalu curious ya. Pada saat saya di scan, jumlah folikel tuh bisa sampai kayak 18. Oke. Tapi pada saat di pick up, itu cuma 11. Kemana dok sisanya dok? Iya, jadi sebenarnya kita ada istilahnya tuh ya. Jadi kalau kita lihat telur, itu kan kita bisa lihat telur ini antral folikel. Antral folikel. Itu kita biasanya kita scan di hari kedua. Berapa nih jumlahnya nih? 18. Nah nanti tergantung dari stimulasinya. Jadi kalau stimulasi yang bagus harusnya kita namanya FORT, follicle output rate. Nah, FORT yang bagus itu minimal 80% sampai 100%. Oke. Jadi artinya kalau kita punya 18 telur sih maunya kita 18 telurnya berkembang semua. Kalau dari 18 telur ternyata yang berkembang cuma separuhnya, artinya nggak bagus. Stimulasinya pasti ada something. Oke. Entah karena kurang dosis atau memang mungkin kita ada kondisi yang hiporesponder ya, artinya itu jadi evaluasi ketika kita nanti next stimulasi harus apa. Which is kita harus increase dose atau Oke. ya memang sih setelah ketika kita review kita ya belum tentu memang pasti ada isinya segala macam, cuman kita bisa ya saya pikir namanya itu ada lagi namanya FOI, follicle itu yang dulu berapa oosit yang bisa kita dapat itu harusnya dengan teknik view yang bagus itu juga kita harapkan dapat 100%. Nah ini saya baru mau tanyakan, berarti kalau pada saat di scan ada misalnya 18 gitu ya dok ya, tapi yang keluar itu misalnya di bawah itu dan di bawah 4 tadi. Nah apakah teknik OPU-nya yang harus kita question atau memang stimulasinya? Karena udah jelas di scan 18 Telurnya 18 nih. Iya. semua nih, 18. Sudah kelihatan antral follicle-nya 18 dok. Theoretically hampir ya emang ada sih empty follicle ya. Cuman theoretically harusnya hampir di pasien nggak mungkin nggak ada sih. Kalau di atas 18 mili nggak diisi. Ya tentu satu ya technical, kita bicara technical, ada technical yang non flushing, ada juga yang flushing. Oke. Kemudian juga kita kalau ternyata follicle-nya kosong segala macam susah lepas, kita harus evaluasi lagi tuh triggernya bener. Oke. Ya jangan-jangan salah nyuntiknya obatnya. Iya. Atau timing triggernya. Ya, kadang-kadang atau obatnya nggak sesuai dosisnya ketika sesuai, itu juga bisa mempengaruhi kita nggak dapat telur. Oke, dok, boleh nggak di-share ke pejuang 2 garis ini, misalnya pada saat kita IVF, kita scan, kita punya telur berapa, seharusnya kita expect minimum berapa rate dari FOR tadi itu apa?
afford gitu tadi ya dok, berapa persen? Oh, bisa 100%. Harusnya ya dok. Oh, iya. Tapi kalau nggak ideal, at least berapa persen dok? Kalau saya targetkan minimal 90%. 90 ya, berarti kalau kita punya 10 folikel harusnya 9 bisa dikeluarin. Oh, oke. Itu ya teman-teman matematikanya. Jadi satu pertambahan telur berharga. iya, benar. Boleh nggak dok, kita sebagai pasien itu bertanya ke dokter objin kita, dok, ini kan di scan 10, kenapa pas OPU 4? Itu boleh nggak sih dok, pertanyaan seperti itu kita tanyain ke objin kita dok? Boleh. Boleh ya dok ya? Karena di situ juga, ya kita bukan berarti kita menanyakan bahwa ini ada suatu kesalahan apa suatu kesalahan pada saat punya justru jadi evaluasi buat kita nanti ketika seandainya harus mengulang, dokternya harus tahu harus mengapain, apakah stimulasinya diperbaiki atau triggernya yang awalnya single trigger jadi double trigger, atau pada saat OPU juga kita bisa ya, karena memang ada pasien yang easy untuk dapat tapi tidak dipungkiri ada beberapa pasien itu agak sulit lepas. Oke. Precaution juga. Ya. Oke, kita sambil mau masuk ke ruang embriologi dulu ya dok. Oke, atau ovum pick up room dulu? Ovum pick up room dulu ya. Oke. Duh, saya itu selalu merasa di ovum pick up room itu kan dibius kan dok ya, beberapa prosedur beberapa cycle terakhir ini saya dibius. Selalu kayak deg-degan tiap kali disuruh berhitung 10, 9, 8. Lalu iya. Ini ruang OPU kita. Oke. Wih. Ini ruang OPU-nya langsung connecting sama Ruang lab embriolog ya dok ya. What makes a good OPU room? What makes a good? Pertama ya sistem HEPA-nya harus bagus. Sistem tata udaranya harus zero kelembapannya, temperaturnya itu in the correct conditions. Oke. Terus satu juga flow bekerja harus diperhatikan. Oke, flow bekerja. Jadi Oke. istilahnya supaya easy ketika nanti cairan folikelnya itu didapat tidak terlalu jauh. Nah, itu workflow-nya tuh harus baik. Jadi posisinya gini ya, berarti dokter akan ada di sini ya. Perawat nanti di sini. Oke. Nanti dengan gampang dia langsung kolek cairan folikelnya di sini. Oke. Prosesnya sama semua ya dok di semua klinik kan. Pasien disiapin, kasih obat bius, ditidurin. Kita pakai ultrasound guided untuk lakukannya. Ketik lewat USG lewat kita. Kira-kira kalau 10 telur itu memakan waktu berapa lama untuk OPU-nya dok? Less than 30 menit kurang, mungkin 15 menit saya pikir sih. Apakah lebih cepat seorang dokter itu bisa petik sel telur, itu berarti dokternya lebih kompeten? Kita nggak racing ya. Iya kan kita nggak balapan ya dok ya. Saya lagi kita harapannya kalau 10 ya kalau bisa dapat 10 Oke. ya. Sekarang sabar dikit juga. Iya juga ya. Kemarin itu dok sambil kita jalan ke ruang embriolog ya berarti ya. Kemarin tuh ada seorang member di komunitas kita bilang pada saat OPU itu telur dia yang bisa dipanen keluar tuh sedikit karena katanya berlipat-lipat. Apanya dok? Katanya agak susah ngambilnya gitu. Jadi sedikit. Saya nggak tahu. Kadang-kadang ketika kita OPU telurnya terlalu besar, kadang-kadang juga lebih susah sih untuk dapat satu telur karena permukaan kapsulnya kan gede. Kadang-kadang gitu. Mungkin juga ada kadang-kadang konsistensi dari kapsul folikelnya itu juga tidak firm ya, jadi gampang. Mungkin itu sih. I see. Terus Tapi we'll never know kalau nggak OPU ya dok. iya. Kadang saya tuh merasa nggak adil. Kalau untuk cowok gampang banget dapetin benihnya, dia keluar sendiri bisa dok. Tapi kalau perempuan saat itu kan harus distimulasi, ya kan. Lalu operasinya juga mahal. Zaman dulu harus pernah paraskop dokter. Oh ya,
Oke, sejak kapan dok? Oppo ini teknologinya kayak sekarang? Kita mau memperkenalkan sekitar pagi. Oh oke, berarti baru sekitar berapa puluh tahun yang lalu? 20? Ada? 20 tahunan. Kalau efek dari tabung pertama, Louis Brown ngambilnya dari perlaparoskopik. Oh iya, untuk petik sel telurnya ya. Iya. I wonder di datanya dia berapa sel telur yang keluar Kita itu? cuma hanya 3. 3 gitu ya. Wah, grande sekali mesinnya. Boleh dijelaskan dokter, ini apa dan apa ini? Ini kita ada ini inkubator. Timelapse nggak sih dok? Ini incubator kan? Iya, ini sama. Jadi ini inkubator yang VIP chamber ya. Jadi satu pasien kita lihat. Dedicated ini dok ya? Dedicated. Jadi keuntungannya kita mengurangi exposure. Buka tutup. Nah ini time lapse. Kalau di time lapse dia lebih ini lagi nih, kita nggak perlu buka tutup sampai 5 hari full. Terus keuntungannya kita bisa ngelihat perkembangan embrio ini bisa melihat. Wah. Jadi artinya mulai dari awal semana ya? Dibantu aja nggak apa-apa sus? Oh nggak mau dari awal? Iya dok. Dari awal. Ya, kita bisa lihat perkembangan pembelahan selnya, timing pembelahan selnya, ditambah dengan morfokinetik. Kapan dia keluar pronuklearnya. Nah ini kita lihat di sini udah mulai. Nah ini dia membelah ya dok. Sehingga kita dengan alat ini kita bisa membantu kita untuk memprioritasi embrio mana yang mau kita pasang. Untuk bahan evaluasi apakah juga bisa dok? Kalau ditemukan pola-pola pembelahan yang abnormal. Nantinya sih kita akan collaborate dengan AI. Tangki-tangki ini untuk menyimpan embrio, sel telur, dan sperma beku. Jadi setelah embrio itu di culture, biasanya sampai ke day 3 atau day 5, embrio itu akan disimpan dan dibekukan di dalam tangki yang berisi nitrogen cair ini. Menarik ya, hayo siapa yang baru pertama kali lihat suasana dan keadaan di dalam ruang operasi dan lab bayi tabung. Semua peralatan di sini itu dirancang dengan standar yang tinggi, mulai dari sistem pemantauan embrio, mulai dari ruangan operasi yang berstandarisasi internasional, hingga penyimpanan dalam tangki khusus dengan suhu yang terkontrol. Karena setiap tahapan proses IVF itu sangat penting, sehingga klinik harus dapat memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan, semua alat-alat yang dilakukan itu memenuhi standar. Nah, yuk kita ulik lebih dalam lagi teknologi-teknologi apalagi yang digunakan di sini. Ini loh mesin yang mengawinkan sel telur dengan sperma. Ini mesin untuk prosedur ICSI. Mesin ini dilengkapi dengan jarum khusus yang berfungsi untuk memegang sel telur dengan sangat presisi. Sementara itu, jarum ICSI digunakan untuk memasukkan sperma langsung ke dalam sel telur. Dengan teknologi ini, proses fertilisasi itu dapat dilakukan dengan lebih optimal dan terkontrol. ICSI ini benar-benar jadi game changer dalam dunia IVF. Karena dengan teknologi ini, sperma itu tidak perlu lagi berjuang sendiri untuk menembus sel telur. Jadi setelah sperma dipilih dengan cermat oleh embriolog, dia langsung disuntikkan menggunakan jarum ke dalam sel telur. Jadi proses ini tuh sangat membantu bagi teman-teman yang memiliki jumlah sperma yang sedikit atau gerakan sperma yang kurang optimal. Nah, dengan ICSI ini peluang pembuahan jadi lebih besar, sehingga setiap pasangan tuh punya harapan lebih untuk mendapatkan buah hati. Yuk kita lihat secara langsung dan lebih detail proses ICSI-nya itu seperti apa. Nah, ini yang kalian lihat bulatan besar ini adalah sel telur yang matang. Nah, sel telur matang ini akan disuntikkan dengan sperma yang sudah melalui proses pemilihan.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, proses penyuntikan ini dimulai. Sel telurnya dipegang secara lembut menggunakan jarum khusus agar tetap stabil. Sementara sperma yang telah dipilih itu dimasukkan ke dalam jarum, lalu secara perlahan jarum ini menembus lapisan luar sel telur dan spermanya disuntikan ke dalamnya. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati satu persatu setiap telur agar tidak merusak struktur dari sel telur ini sendiri. Setelah penyuntikannya selesai, sel telur yang sudah dibuahi ini akan dipantau perkembangannya terus-menerus di dalam inkubator khusus. Dari sinilah awal mula perjalanan embrio sebelum akhirnya siap untuk tahap berikutnya dalam program IVF. Nah, ini Dokter Cakra sedang menjelaskan tentang bagaimana sel telur disiapkan sesaat setelah dia dipetik dan dikeluarkan dari tubuh wanita. Jadi di tempat kerja ini menggunakan alat ini, sel telur itu disiapkan. Jadi setelah proses OPU, sel telur yang diambil itu masih dikelilingi oleh sel-sel kumulus. Jadi sebelum diproses lebih lanjut, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di lab ini mereka memakai alat khusus ini ya. Alat ini itu untuk membantu menghilangkan lapisan sel-sel di sekitar telur dengan lembut dan hati-hati supaya embriolog bisa melihat kualitas sel telurnya dengan lebih jelas. Setelah dibersihkan, sel telur itu enggak langsung dibuahi ya, tapi perlu diistirahatkan dulu. Jadi sel telur ini dipindahkan ke dalam media kultur khusus dan masuk ke inkubator. Inkubator ini ibarat rumah sementara buat sel telur, di mana suhu, kelembapan, dan kadar gasnya itu udah diatur supaya menyerupai kondisi alami dalam tubuh. Kurang lebih 4 jam sel telur akan diistirahatkan. Jadi masa ini penting banget karena sel telur tuh butuh waktu untuk beradaptasi setelah proses pengambilan. Nah, setelah masa inkubasi selesai, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu fertilisasi, di mana sel telur akan dipertemukan dengan sperma. Lab androlog, tempat di mana sperma disiapkan, dihitung, dan tempat pertama kali sperma itu habis dikeluarkan dari tubuh Pak Su kita itu langsung ke sini ya. Oke. Treatmentnya apa nih kalau sperma habis sampel sperma udah diterima itu diapain dulu sih? Kita likuifaksi dulu selama 30 menit berarti di dalam inkubator ini. Setelah 30 menit kita lihat kentalan si sampel ini tadi sudah bagus atau belum. Kalau masih kental juga, kita tunggu sebentar 15 menit. Tapi kalau sudah oke, kita bisa mulai hitung dulu konsentrasi. Terus kita lihat dari makroskopiknya. Setelah itu baru kita lihat secara mikroskopis. Nah, kalau yang mikroskopis kita untuk menghitung konsentrasi dan mobilitas kita menggunakan meter chamber di sini. Penghitungan langsung, jadi kita bisa sekaligus langsung dapat mobility maupun konsentrasi dalam suatu kamar. Jadi kalau kita nggak pakai ini, kita harus menghitung 2 kali konsentrasi atau mobilitas sendiri. Yuk kita minta didemoin. Berarti kalau ini berarti embriolog yang juga menyiapkan ya. Embriolog itu menghitung berapa banyak sperma sampelnya itu. Oke, coba tolong didemoin. Ini alatnya kayak gini. Jadi teman-teman kalau analisa sperma itu hasil yang kalian terima itu sebenarnya pencatatan manual dari para embriolog yang melaporkan ini ya, ngerekap di sini. Kita masih manual. Jadi kita gunakan dulu ini misalnya di sini fokusnya. Kira-kira untuk seorang pria itu berapa kali dicek? I mean volumenya itu dengan volume ini itu berapa kali ngecek sih? Sebenarnya maksudnya berapa kalinya satu kali aja. Oh, satu kali, satu orang satu kali. Ini cukup, kelihatannya sedikit sekali. Jadi ini hanya 10 mikro yang ditetes dari sperma. Kecuali kalau kita mau analisa sperma ini, kalau kurang dari 1 mili itu yang sangat sedikit, kita minta ulangan lagi. Tapi kalau di PPS jadi tampilannya seperti ini. Mau coba lihat, ini beneran ada spermanya nggak? Oke. Tampilannya di dalam. Oh, ada kotak-kotaknya gitu. Nih coba, boleh bisa nggak lihat? Nggak kelihatan. Nih suamiku kepo mau melihat dengan alat apa spermanya dihitung. Tuh kotak-kotak. Ya, jadi nanti di situ spermanya udah jalan, lari, ada yang jalan, ada yang lari, ada yang berdiri di tempat, ya kita hitung aja. Oke. Hitungnya gimana coba? Ya, kita menggunakan alat ini.
Berarti kalau ini berarti gimana bacanya? Ya, nanti kita lihat sini angkanya berapa, ini totalnya. 24 biji ini Iya, contohnya saja ya. Jadi ada di kelompokkan, ini kelompok yang indatile, kemudian ini yang kelompok non progresif, itu non progresif itu yang tidak berjalan cepat, jadi ada yang berat tapi lambat, ada pun berada di tempat begitu. Lalu yang kelompok ini yang yang motile, yang progresif. Nah, menarik sekali. Setelah itu sampel sperma akan dibawa ke ruangan tadi untuk diiksi ya. Setelah selesai kita kembali ke sana dan kita sudah tersambung dengan diri evidence tadi. Jadi mulai dari awal pasien itu kita sudah scan identifikasinya, nanti ada tampilan fotonya, wajah pasien, wajah suaminya. Jadi ketika kita olah di sini pun kita nanti ada ini alatnya juga. Terus mulai dari penerimaan bokal semen itu, bokal sampel sampai dengan ini ada semua di sini terhubung dengan yang di sana. Jadi kalau di sini enggak mismatch itu di sana nanti juga. Oke, iya. Sistem controlling untuk safety-nya sangat terintegrasi ya between ruangan ini dan sebelah. Oke. Tadi gimana gitu ya? Untuk motornya dia tadi. Apa? Kamu mau apa? Oh, ini Oh, window sperm. apa ini? Dari ruang masturbasi ke Yes. ini ya. Boleh dibuka? Oh, Boleh. Nggak ada orangnya. Boleh kan? nih. Ya, dia biasa Oh, sih. double wall. Jadi yang di dalam bisa tenang. Tapi kamu pernah bayangin nggak kalau di ruang kamu analisa sperma itu ternyata sperma kamu tuh udah ditunggu-tunggu oleh para embriolog. Itu kamu ke pressure nggak? Iya lumayan ya kan, apalagi kalau di dalam ruang masturbasi itu udah tahu tiba-tiba ada yang datang semua malam ada yang mau buka gitu kan dikunci. Nah itu kadang-kadang kayak, duh ini ada orang lagi mau masuk apa gitu, itu jadi kayak ini kok belum berbuat atau gimana kayak apa gitu, jadi rasanya kayak cepet-cepetan Ke-pressure. ya pressure. Oke, alright, kita udah keliling labnya Blastula Operating Theater udah. Thank you banget untuk teman-teman Blastula, untuk Dokter Cakra juga ya yang udah menerima tim menuju 2 garis, ngebolehin kita nanya-nanya. Oke. Thank you banget udah ngebolehin kita untuk nanya, ngelihat very transparan ya. Gak takut banget dimasukin sama orang stranger di record karena emang standarnya udah meet the expectation ya dok ya. No worry at all about anything. Saya berdoa semoga lab ini bisa membantu banyak sekali pejuang 2 garis. Amin. Tugas-tugas yang mulia sekali buat kami para pejuang 2 garis yang sangat ingin mewujudkan mimpi untuk menjadi orang tua. Jadi saya rasa it's a very noble job. Aku selalu terharu dok kalau ketemu dengan orang-orang di balik layar ini. Karena kan kalau dokter kita ketemu ya, kalau embriolog nggak semua pasien punya akses untuk bertemu gitu. Jadi terharu banget melihat belakang prosesnya seperti apa. Jadi teman-teman kerjakan tugas kalian. Kalau sudah di OPU itu saatnya kita berdoa yang kencang ya. Iya. Karena teman-teman dari embriolog di lab itu sedang berjuang untuk membantu kalian memfertilisasi dan membentuk atau menghasilkan embrio-embrio yang berkualitas gitu ya. Thank you teman-teman udah nonton. Kalau ada pertanyaan boleh tolong tulis di kolom komentar. Nanti saya bantu tanyain ke Dokter Cakra. Bye bye.